Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Nadia dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi buat kita yang suka insecure. Kita pasti tidak asing lagi mendengarkan kata-kata insecure, justru kita pun pernah mengalaminya. Dapat kita ketahui, insecure merupakan rasa yang tidak aman atau memiliki suatu hal yang kosong, dan sebab itu kita berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut. Rasa insecure ini akan menimbulkan rasa tidak percaya diri, keraguan, dan ketakutan. Rasa insecure ini pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Sekalipun orang yang sudah paling percaya diri juga pernah merasakan yang namanya insecure. Tapi meskipun manusia itu pernah merasakan insecure, manusia itu tidak terlahir dengan insecurity. Terkadang terlintas di otak kita, kenapa sih manusia bisa insecure? Insecurity suatu kejadian yang membuat kita belajar bahwa ada beberapa dari dalam diri kita sendiri yang menurut kita tidak bisa atau tidak mungkin tidak sesuai dengan standar masyarakat itu sendiri. Nah, ada proses belajar dalam diri kita itu sendiri, dan proses belajar yang bagaimana? Security itu terbentuk dari beberapa pengalaman hidup kita yang kita alami secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti pengalaman dari awal kehidupan kita yang mungkin bersifat menyakitkan atau tidak mengenakan bagi kita sendiri. Dan secara tidak sadar kita sudah mengadopsi pola pemikiran insecurity ini di diri kita sendiri dan orang lain. Jadi dari situ muncullah suatu pertanyaan, bagaimana sih caranya kita supaya mengatasi dan memotivasi diri kita sendiri supaya tidak insecure lagi? Karena awal dari insecurity ini berasal dari proses belajar. Jadi insecurity ini bisa dihilangkan melalui proses belajar. Dan kita semua bisa menjadi orang yang percaya diri. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bertanya. Menurut Simon T. Bailey, penulis Shifter Brilian, mengatakan bahwa pertanyaan yang kita ajukan dapat memunculkan bahwa mengubah cara berpikir kita. Sekarang, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, mana sih supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan diri? Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah kita bertanya kepada diri kita sendiri seperti itu, lalu kita pikirkan dan kita dengarkan jawaban kita itu sendiri. Setelah kita pikirkan jawaban dari kita sendiri, lalu kita lakukan take action. Yang intinya, dan yang kedua, kita harus memiliki visi yang kuat. Biasanya akan menumbuhkan semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan pastinya akan memiliki rasa takut dan hambatan yang banyak. Tapi tidak apa-apa karena itu semua hal yang normal. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lalu kita ingat, karena usaha akan lebih mudah ketika kita termotivasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita perlu cari bantuan dari orang lain. Fungsi orang lain ini adalah sebagai observer. Nah, orang lain akan melihat diri kita menjadi orang yang objektif.
Karena penilaian bukan hanya dari diri kita sendiri, tetapi dari mereka juga. Dan kesimpulannya, kita tidak perlu lagi insecurity karena setiap orang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita hanya perlu meningkatkan kepercayaan diri kita supaya tidak memiliki sifat yang namanya insecurity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hanya perlu meningkatkan kepercayaan diri kita supaya tidak memiliki sifat yang namanya insecurity. Terima kasih.